Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Satu di antaranya nikmat istiqomah, sehingga kita bisa tetap belajar ya dalam segala keterbatasan dan dalam segala halang rintangan. Kemudian selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Selalu tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan ilmu, pemahaman, dimudahkan dalam istiqomah dalam belajar hingga nanti akhir pertemuan dan bisa mengambil manfaatnya. Tapi teman-teman, kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab yang wadih, kitab yang mudah insyaallah, kitab yang dasar dalam ilmu nahwu. Ini kitab An-Nahwu Al-Wadih karya si Ali Al-Juraim Al-Jarimi dan si Mustafa Amin rahimahumallah. Kita terakhir sudah membahas bab jumlah ismiyah ya. Bagi yang pekan lalu tidak hadir ya diharapkan sudah murojaah. Pekan sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya jumlah ismiyah, namun masih menyisakan tamrin, beberapa tamrin. Seperti biasa karena tamrinnya banyak jadi terpotong di tamrin. Nanti insyaallah kita akan kerjakan. Nah, sebelum kita menyelesaikan tamrin-tamrinnya, kita masuk dulu ke bab baru ya, ke bab fi'il mudhari'. Supaya apa? Supaya tidak jenuh di latihan nanti. Ya. Baik, kita masuk ke bab fi'il mudhari' dulu. Kalau di kitab ana cetakan yang biasa ini halaman 46. Halaman 46 masuk bab fi'il mudhari'. Ya, teorinya cuma sedikit sekali. Nanti kita tambahkan jika perlu saja. Baik, kita mulai ya, kita masuk ke bab fi'il mudhari'. Ya, qala mu'allif rahimahullah, penulis menyebutkan seperti biasa metode beliau, yaitu menyebutkan amsilah dulu, kalimat-kalimat contoh sebagai bahan pembahasan, bahan kajian. Ya, kita lihat amsilahnya ada banyak di sini, ada 12 kalimat. Yuk kita terjemahkan secara ringkas. Diperhatikan alat penasobnya teman-teman. Perhatikan alat penasobnya, ada 4 alat penasob. Ana sampaikan di awal supaya sambil dikerjakan latihannya, sambil diterjemahkan, sambil difokuskan ke alat penasobnya dan efek dari alat penasobnya pada fi'il mudhari setelahnya. Yang pertama adalah uridu an uhsina as-sibahah. As-sibahah ya. As-sibahata. Apa? Aku ingin ya, uhsina ahsana yusinu wazannya. Ya. Aku ingin ya, uhsina ahsana yusinu, kemudian ditasrif ke dhamir ana jadi uhsinu, kemudian dinasabkan dengan an jadi uhsina. As-sibahata maf'ul bihnya yaitu berenang ya. Aktivitas ya berenang. Sudah. Aku mau memperbaiki cara berenangku. Lebih kurang terjemah bebasnya seperti itu. Aku mau memperbaiki ya, membuat baik ya cara atau gaya berenangku. Gitu. Maka fokus di uhsina di situ menjadi mansub, uhsina aslinya uhsinu dikarenakan apa? Alat penasab an. Nomor 2, arju an ya'tadila al-jawwu. Al-jawwunya fa'il dari ya'tadila. Ya'tadilanya fi'il lazim, tidak punya maf'ul bih. Artinya ya'tadila ini di sini apa?
konteksnya cuaca ya, jauh apa? Cuaca. Berarti apa? Cuaca itu normal. Aku ingin cuaca hari ini ya normal. Cuaca tersebut normal. Ya normal kalau cuaca yang tidak panas, tidak terlalu dingin apa? Istilahnya kalau di ilmu klimatologi apa? Cuaca yang normal ya, cuaca normal. Cerah, ya, cuaca yang cerah. Boleh ya kita menyesuaikan konteksnya. Tadi lu juga terkadang terjemahnya lurus atau normal, standar ya. Tergantung konteks kalimat. Maka itu ya'tadila wazannya ifta'ala yafta'ilu. Kemudian terkena alat penasab an menjadi yafta'ila yaitu ya'tadila. Jelas ya, lanjut nomor 3. Nomor 3 ini harus fokus di sini. Yasurruni an tazurona. Coba diteliti di sini. Yasurru sarro yasuru artinya menggembirakanku, membuat diriku gembira. Terjemah bebasnya membuat diriku gembira. Apa yang membuat gembira? Nah, ini failnya berupa masdar muawwal ya. Ana jelaskan seperti ini karena ana anggap antum sekalian sudah tingkat lanjut ya sebenarnya. Ya, ana sampaikan sini antazurah sini masdar muawwal yang menjadi fa'il bagi yasurru. Jadi boleh ya susunan kata kerja menjadi fa'il ketika memang konteksnya ada masdariyah, masdar annya ini menjadikan tazurohnya nanti bisa ditakwil ke bentuk masdar sorehnya yaitu ziarah. Ya suruni antazurona, terjemah bebasnya apa? Ya, kunjunganmu kepada kami membuat ya gembira diriku. Ya lebih kurang kondisinya apa? Misalkan saya bersekeluarga dikunjungi oleh teman misalkan. Maka saya mengucapkan ketika teman datang ini ya kunjunganmu kepada kami berarti kan benar kepada kami, saya dan keluarga saya. Membuat saya gembira. Benar enggak? Benar. Jadi enggak masalah kalimatnya. Ya antazurona. Baik. Kalau mau ditakwil ke masdar sorehnya lebih enak sebenarnya. Yaitu yasurruni ziyaratuka. Yasurruni ziyaratuka ya lana gitu. Caranya teman-teman ada rumusnya mentakwil dari masdar muawwal menjadi masdar soreh. Dicatat caranya. Caranya kita cek ini wazannya apa? Fiilnya ini wazannya apa? Zara yazuru wazannya ya apa? Zara yazuru. Cari masdarnya dari wazan tersebut, cari masdarnya. Kalau bisa masdar yang populer ya. Maka diketahui masdarnya adalah ziarotun atau ziarotan. Dapat masdarnya. Nah, caranya masdar ini dijadikan mudhof. Kemudian mudhof ilaihnya adalah domir fa'il dari fi'il tersebut diubah menjadi mudhof ilaih menjadi domir ya, domir muttasil yang domir jar muttasil. Mafhum maksudnya? Jadikan mudhof ilaihnya adalah fa'il dari ya fi'il tersebut. Fi'ilnya ya tazuru. Maka domirnya apa? Fa'ilnya anta. Nah, anta tidak bisa dimasukkan menjadi mudhof ilaih karena dia domir munfasil. Ya sepakat ya. Maka caranya diubah dulu ke bentuk domir ya muttasilnya sehingga menjadi ziyaratuka. Dipilih ziyaratu bukan ziyarota, bukan ziyaroti karena kedudukan yang diinginkan adalah sebagai fa'il yaitu marfu. Caranya saya ulangi, cara mentakwilnya pertama ambil atau cari masdarnya dari fi'il tersebut. Fi'il yang pada masdar muawalnya ini diambil masdar sorehnya dulu. Sudah? Yazuru masdarnya ziarah.
Kemudian jadikan mazhar ini sebagai mudhaf, cari mudhaf ilaihnya. Dari mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya dari fa'il dari fi'il tersebut. Fa'il dari fi'il tersebut. Mafhum? Maka fa'ilnya dhamir anta, kembalinya dhamir anta diubah dulu ke bentuk mutasil jadi kaf, maka ziyaratuka. Yasurruni ziyaratuka. Gitu aja sebenarnya sudah cukup. Kunjunganmu membuatku bahagia. Kunjunganmu membuatku gembira. Maka lihat di sini, aslinya tazuru menjadi tazuro karena ada alat penasab yaitu an. Intinya sebenarnya di situ. Baik, lanjut nomor 4. Lan akziba, ini mudah insyaallah. Sekarang ganti alat penasab yaitu pakai lan, artinya tidak akan. Kalau an tadi tidak ada artinya, kata ulama, an itu tidak ada artinya. Sebagian menjelaskan hanya untuk memperantarai dua fi'il. Hanya untuk memperantarai dua fi'il saja. Uridu an usina berarti memperantarai antara uridu dengan ya usina, arju dengan ya'tadila, yasuru dengan tazuro. Itu saja. Adapun lan dia punya makna yaitu maknanya tidak akan. Maknanya tidak akan. Ya, mengubah fi'il mudhari yang semula maknanya itu hadir wal istiqbal, sekarang dan akan datang, menjadi akan datang saja. Lan, saya ulangi, dia efeknya jika masuk pada fi'il mudhari yang semula kandungan zamannya itu hadir wal istiqbal, hadir itu sekarang kejadiannya, wal istiqbal atau mustaqbal akan datang, menjadi mustaqbal saja. Menjadi mustaqbal saja. Taib. Zaman hadirnya hilang. Nah, lan akziba, aku tidak akan ya berdusta. Aku tidak akan bohong. Ya, aku tidak akan berbohong. Jelas ya, maka awalnya akzibu menjadi akziba. Baik, lanjut. Lan yafuza al-kaslanu. Al-kaslanu fa'ilnya subjek dari yafuza. Yafuza asalnya yafuzu. Kemudian dinasabkan dengan lan menjadi yafuza. Mafhum ya ini ya, insyaallah mudah. Al-kaslan pemalas ya. Pemalas itu tidak akan sukses. Tidak akan beruntung. Lan adriba al-qitta. Aku tidak akan memukul kucing itu. Ya, sehingga perbuatannya semuanya nanti mustaqbal, akan datang semua. Baik. Maka adriba asalnya daraba yadribu kan? Kemudian dinasabkan jadi adriba. Lanjut, nomor 7. Sekarang ganti alat penasab lagi jadi idzan. Ini kalimatnya agak unik ya. Metode membuat kalimatnya berbeda dari biasanya. Coba kita baca dulu. Idzan tuqima indana tujibu ajaba yujibu. Artinya memenuhi. Sini. Tujibu bidzalika man qala sa'azuru madinatakum. Kalau terjemah kata perkatanya, jika demikian engkau berada di sisi kami, di dekat kami, ya. Engkau memenuhi dengan hal itu orang yang akan aku berkunjung ke kota kalian. Gimana? Paham enggak kalau terjemah kata per kata? Enggak paham kan? Bingung. Maka ana terjemahkan bebas saja di sini. Terjemah bebasnya intinya fokus ke idzan tuqima, asalnya aqama yuqimu menjadi tuqima di situ. Mansub karena ada idzan, gitu aja sebenarnya. Namun kita perlu terjemahkan. Terjemahnya apa? Dengan sebab aku kunjungi kotamu, jika demikian ya, engkau bisa bertemu denganku. Engkau bisa bertemu, bisa berada di sisi kami. Dengan sebab kunjungan ya, kunjunganku kepadamu, ke kotamu ya, jika demikian dengan sebab itu engkau dapat berada di sisiku. Nomor 2. Idzan tarbahu tijaratuka
Langsung ke ini aja lewat sa'akunu aminan. Sama, lebih kurang cara nerjemahnya seperti itu. Dengan sebab ya aku menjadi pedagang yang jujur. Jika demikian, ya engkau ya sukses dalam perdaganganmu. Maka di situ idzan menjadikan mansub tarbahu. Asalnya tarbahu menjadi tarbaha, artinya beruntung. Nomor 9. Idan yafsuda al-hawa'u sa'ugliqa ya sa'ugliku an-nawafida. Baik. Dengan sebab engkau tutup ya jendela-jendela itu, jika demikian udara menjadi menjadi sesak. Terjemah bebasnya sesak ya, atau kalau terjemah literatnya udara itu rusak. Kalau udara rusak kurang dipahami. Udara itu sesak atau udara itu pengap kalau bahasa kita ya. Udara itu pengap. Karena diakibatkan apa? Engkau tutup jendela-jendela itu. Maka sini yafsuda mansub karena adanya idzan. Baik, lanjut. Sekarang pakai alat penasab kai. Jitu kai ata'allama. Awalnya ta'allama ya ta'allamu. Kemudian ditasrif ke dhamir ana jadi ata'allamu. Kemudian dinasabkan dengan kai jadi ata'allama. Ata'allama ya. Baik. Jitu kai ata'allama. Ya, aku datang supaya aku bisa belajar. Ya, aku datang, aku hadir supaya bisa bisa belajar. Terjemah lebih simpelnya ya, tidak perlu mengulang fa'il 2 kali dalam terjemahan. Tidak perlu mengulang subjek 2 kali dalam menerjemahkan di kalimat yang sama. Di antara kaedahnya nanti bisa boros kata. Langsung saja bilang saja aku datang supaya bisa belajar. Insyaallah kita paham. Baik. Kemudian kharajtu kai atanazzaha. Awalnya tanazzaha ya tanazzahu. Tafa'ala ya tafa'alu wazannya. Kemudian ditasrif ke dhamir ana jadi atanazzahu. Kemudian dinasabkan dengan kai menjadi atanazzaha. Apa artinya? Aku keluar supaya bisa berpergian. Aku keluar supaya bisa pergi, bisa bepergian, bisa bertamasya, bisa jalan-jalan, lebih kurang maknanya demikian. Lanjut, ata'allamu kai akhduma al-watana. Ya, saya belajar ini supaya apa? Supaya bisa berkhidmat untuk umat. Supaya bisa berkhidmat untuk umat, waton ya, bangsa gitu. Akhduma bisa terjemah literatnya apa? Bisa melayani gitu. Melayani. Namun terjemah yang populernya apa? Berkhidmat untuk umat. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, asalnya adalah akhdumu ya, kemudian dinasabkan dengan kai jadi akhduma. Nah, kita lihat pembahasannya. Nanti teman-teman dapat jatah latihan saja. Kita tunggu nanti di latihannya. Ana bahas dulu, diperhatikan. Al-bahsu pembahasannya. Yashtamilu kullu misalin minal amsilati sabiqati ala fi'lin mudhari'in qablahu ya ahadul ahrufi al-arba'ati. An, lan, idzan, kai. Setiap kalimat sebagai contoh di atas, setiap contoh kalimat di atas gitu, mengandung fi'il mudhari ya. Benar ya, selalu mengandung fi'il mudhari kan setiap kalimatnya. Yang fi'il mudhari ini sebelumnya terdapat salah satu dari 4 huruf penasab. Ada tadi lan, ada an, ada idzan, ada kai. Baik. Wa idza ta'ammalta akhira. Apabila kamu renungi, kamu perhatikan, kamu cermati akhiran fi'il mudhari itu, masing-masing fi'il mudhari itu kamu cermati akhirannya. Dalam kondisi tadi di fi'il mudhari ini didahului dengan alat-alat penasab yang 4 tadi. Ya. Anda bacakan teks Arabnya.
Wa idza ta'ammata akhir kulli mudhari'in masbuqin biwahidin min hadhil ahrufil arba'ati fi hadhil amsilati fi ghairiha wajadtahu mansuban. Kesimpulannya apa? Jika kamu renungi akhiran dari setiap fi'il mudhari itu ternyata akhirannya mansub dikarenakan apa? Adanya alat-alat penasab yang mendahului fi'il mudhari tersebut. Walakinnaka idza hadafta, akan tapi kalau kamu lakukan kebalikannya, kamu hapus alat penasabnya, wajadtal fi'la marfu'an, maka kembali fi'il itu menjadi marfu'. Kau akan jumpai fi'il itu menjadi apa? Fi'il yang marfu'. Wa min dzalika, oleh karena itu yufhamu, dapat dipahami, anna hadhil ahrufa, bahwasanya alat-alat penasab ini tansibul fi'lal mudhari'a, mampu menasabkan fi'il mudhari' alladhi ya'ti ba'daha, yang terletak setelah alat penasab tersebut. Maka kaidahnya disimpulkan di sini, lihat kaidahnya, yunsabul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibi al-arba'ati hiya an lan idzan kai. Maka fi'il mudhari itu dinasabkan manakala atau ketika. Ingat, kalau ada huruf istifham namun bukan sebagai istifham, maka jangan dipaksakan terjemahnya kapan sini, karena tidak pas kalau terjemahnya kapan. Di sini konteksnya mata, terjemahnya bukan istifham tapi menunjukkan zorof, ya, yaitu apa? Ketika, manakala. Manakala sabaqahu ahadun nawasib, ya, didahului salah satu alat penasab yang 4 itu, yaitu an, lan, idzan atau kai. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebelum kita masuk tamrin, atau kita coba dulu teman-teman satu tamrin. Tamrinnya ada berapa di sini? Ada banyak, ya. Seperti biasa, tamrinnya ada sampai 7, ya, sampai 8 tamrin. Kita coba kerjakan dulu teman-teman. Yang tamrin pertama, silakan nanti masing-masing bisa mencetuskan idenya, bagaimana menerjemahkannya dan menentukan, ya, mana fi'il mudhari'nya, mansubnya karena apa gitu. Kita coba dulu, ya. Tamrin yang pertama di fi'il mudhari', nanti kalau sudah selesai tamrin pertama, ya, untuk merefresh, ya, supaya enggak jenuh di fi'il mudhari', kita nanti kerjakan PR-PR yang kemarin. Baik. Silakan dibuka tamrinnya. Tamrin yang pertama, perintahnya iqra'il jumala al-atiyata wa ayyin, perintah. Tentukanlah tentukanlah al-af'al al-mudhara'ah. Mana fi'il mudhari'nya? Al-af'al al-mudhari'ah al-mansubata fiha. Mana fi'il mudhari' yang mansubnya? Tentukan dari kalimat-kalimat ini, dibaca, kemudian tentukan mana fi'il mudhari' yang terkena alat penasab tersebut. Kemudian wadhkuris sababa, sebutkan sebab kenapa dia mansub. Nah, mudah, ya, insyaallah ini mudah. Yang pertama, lan yabi'a abi hisanahu. Lan yabi'a abi hisanahu. Pertama, tentukan dulu mana fi'il mudhari'nya, jelas, ya. Yabi'a, ya, jelas, ya. Taib. Yabi'a, ya, taib. Yabi'a sebagai fi'il mudhari' yang mansub. Alasannya karena ada lan. Terjemahnya sudah tahu. Dia menjual apa? Tuh, hati-hati menerjemahnya. Yang lebih tepat apa? Abi di situ fa'ilnya, ya. Bapakku. Betul, bapakku tidak akan taib. Bapakku tidak akan menjual kudanya, ya. Bapak saya tidak akan menjual kuda miliknya. Itu jelas, ya. Jangan sampai terjemahnya dia tidak akan menjual Abu Hison. Kiranya nama kunyah, dikiranya nama kunyah. Ini bukan, ini Abi, bapak saya. Baik, fa'ilnya. Nah, lanjut, akhwat, coba. Kalau belum tahu, sambil buka kamus, enggak masalah. Disandingkan kamus di sebelah kita, ya, kamus online zaman sekarang, ya.
Boleh dilihat di kamus. Yuk nomor 2, apa ini? Hazaztu asyajarata kai yasquto samaruha. Coba maksudnya apa? Pertama tentukan fi'il mudhari yang mansub yasquto, ada kai. Terjemah semuanya kalimatnya apa? Taib. Aku menggoyangkan pohon itu, aku menggoyangkan pohon itu agar atau supaya ya buahnya jatuh. Bisa gitu ya. Nah, lanjut. Nomor 3. La yajuzu lil insani an yajlisa fi majral hawa'i. La yajuzu lil insani an yajlisa fi majral hawa'i. Coba tentukan dulu mana? Yajlisa karena apa? An. Ya, majral hawa. Coba kita bahas. Majral hawa itu apa maksud? Majro itu kan isim makan ya, tempat kan. Tempat apa ini? Tempat lewatnya udara. Coba bahasa Indonesianya apa yang enak ini? Tidak boleh seseorang tidak boleh duduk di tempat ya berlalunya udara atau di tempat ya lewatnya udara atau mengalirnya udara. Dia bisa menutupi keluar masuknya udara tersebut. Wallahu a'lam, ini konteks kasusnya seperti apa ya? Belum tahu ya kasusnya. Enggak boleh duduk di tempat berlalunya udara. Tapi intinya dia jelisa di situ mansub karena alat penasab an. Faedahnya di sini teman-teman silakan dicatat. Ketika menerjemah ini tambahan saja, tidak wajib ya, karena ini bukan kelas menerjemah. Namun ini penting karena mau enggak mau kita kalau disuruh membaca, disuruh menentukan mana mansub, mana majrur, mana marfu, mana majzum, ya pasti akan terbantu ketika kita bagus dalam menerjemah. Maka menerjemah insan itu tidak selalu terjemahnya manusia. Kalau bisa jangan dipukul rata terjemahnya manusia. Nah, lihat konteks kalimatnya, insan ini mau diterjemahkan apa? Bisa masyarakat, bisa penduduk, bisa bangsa, bisa orang, bisa seseorang. Melihat apa? Cocoknya mau dibaca apa di sini. Baik. Itu insan ya, poinnya di insan. Nah, lanjut. Terus nomor 4. Coba fatahtu nawafidal ya, hijrah. Kay yatajaddada hawa'uha. Mana fi'il mansubnya? Yatajaddad ya, yatajaddada. Taib, karena apa? Karena adanya kai. Kemudian apa terjemahnya? Aku buka nafidah, jendela ya. Aku membuka jendela-jendela ruangan itu supaya apa? Supaya apa? Yatajaddada hawa'u fa'ilnya dari yatajaddada. Nah, menerjemahkan yatajaddada juga harus pas di sini. Supaya apa? Agar ya udaranya itu apa? Ada terjemahannya baru. Apalagi udaranya sejuk, segar, udaranya keluar, udaranya mengalir, udaranya apa? Tersirkulasi. Ya pokoknya terjemahan yang kita pahami saja. Baik. Kalau udaranya baru, nah itu enggak enak. Ya, aku buka jendela-jendela kamar itu, ruangan itu supaya apa? Supaya udaranya tersirkulasi dengan baik, supaya udaranya segar. Segar lebih enak terjemahan. Baik. Lanjut. Maka awalnya tajaddadu, marfu'nya dengan dhamma dinasabkan dengan kai menjadi yatajaddada. Wazannya tafa'ala yatafa'alu. Nomor 5. Apa itu? Itu apa? Fi'il amr ya. Kun ya. Kun muaddaban kai takuna mahbuban. Nomor 5. Kun muaddaban kai takuna ini fi'il mudhari yang mansubnya karena ada kai. Mahbuban ini khobar takuna. Isim takunanya mustatir ya, takdirnya anta, ya takdirnya anta nanti.
domir anta. Terjemahnya apa? Kun, jadilah engkau orang yang ya bisa terjemahnya terdidik atau berakhlak mulia, akhlak mulia atau budi pekerti yang luhur. Jadilah engkau orang yang berbudi pekerti luhur. Berbudi pekerti yang luhur atau berakhlak mulia atau terdidik atau beradab. Supaya apa? Engkau dicintai oleh masyarakat. Ya. Maka di sini kainya menasabkan takuna. Lanjut. Nomor 6. Yashtagilu al-insanu bin nahari wa yanamu bil laili. Ya, seseorang itu apa? Ya, bekerja di siang hari dan tidur di malam hari. Begitu? Maka di sini mana yang mansub? Ada enggak di sini? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Mungkin ini salah ini. Tambahkan saja alat penasabnya. Mau masukkan an sebatas ingin menasabkannya sudah masukkan saja an yashtagila al-insanu bin nahari wa yanama gitu. Karena atof kan? Wa yanama bil laili. Nah, itu mungkin tambahkan an agak cocok walaupun harusnya an itu ya memperantarai dua fi'il. Harusnya. Baik. Atau boleh juga yashtagilul insanu bin nahari wa an yanama bil laili ya. Baik, wallahu a'lam. Lanjut, nomor 7 yajibu 'alaika an tunazzifa. Nazzafa yunazzifu membersihkan. Kalau di sini konteksnya asnan berarti menyikat gigi. Ya. Haruslah bagimu menyikat gigimu setiap hari gitu. Asnan kan gigi ya. Baik. Maka sini tunazzifa aslinya tunazzifu marfu'nya, mansubnya tunazzifa karena ada an. Wazannya fa'ala yufa'ilu. Lanjut nomor 8. Idzan yasiha badanuka tujibu bidzalika man qala sa'atadu i'tada ya'tadu wazannya ifta'ala yafta'ilu i'tada ya'tadu begitu. Fi'il mudhari'nya ya'tadu ditasrif ke dhamir ana jadi a'tadu tabkira pakai ba itu tabkira ilan naumi. Terjemah bebasnya dengan sebab engkau membiasakan dirimu bangun ya di awal bangun di awal tidurmu. Maksudnya gimana? Bangun di awal ya. Maka jika demikian sebabnya badanmu apa? Badanmu sehat atau sehatlah badanmu. Begitu nyambung? Ya, benar ya. I'tadu membiasakan. Membiasakan maknanya. Dengan sebab engkau biasakan bangun di awal hari misalkan dari tidurmu, jika demikian ya, sehatlah badanmu. Ada teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan menerjemahkan fa'il dengan fi'il memang aturannya dibawa ke SPOK subjek dulu. Namun dalam kondisi tertentu boleh silahkan terjemahkan fi'il dulu dalam bahasa Indonesia, namun jangan lupa tambahkan lah, imbuhan lah. Itu lebih membantu supaya kalimatnya masih diperbolehkan ya dalam kaidah bahasa Indonesia. Misalkan tadi jika demikian sehatlah badanmu, itu masih enak. Ya, tapi kalau cuma bilang jika demikian sehat badanmu, ya ini kurang cocok. Kalau mau kembalikan saja ke subjek dulu, berarti jika demikian badanmu sehat. Kalau mau fi'il dulu, berarti jika demikian sehatlah badanmu, tambahkan imbuhan lah. Kemudian nomor 9. Afwan, tadi yasihha ya. Itu kan poinnya sebenarnya. Aslinya yasihu soha yasihu mansub karena yasiha karena apa? Idzan. Lanjut nomor 9. Idzan yad'ufa. Yad'ufa mansub karena idzan, artinya lemah. Basaru fa'ilnya ya
Basar apa? Penglihatan. Tujibu bidzalika man qala yaqra'u sa'idun fi daw'id dha'ifi. Nah, daw'id dha'if itu kurang cahaya. Maksudnya gimana? Maksudnya dengan sebab si Sa'id ini kalau baca itu di tempat redup, kalau baca buku di tempat yang redup. Nah, jika demikian sebabnya, maka penglihatannya yad'ufa melemah. Penglihatannya apa? Melemah. Idzan yad'ufa mansub karena idzan. Baik, lanjut terakhir. Yat'abu al-insanu fi sigorihi, sigor. Masa kecil, masa muda. Fi sigorihi kai yashtariha. Istaroha yastarihu. Wazannya istaf'ala yastaf'ilu. Iya kan? Istaf'ala yastaf'ilu. Cuma ada huruf ilatnya. Dan teman-teman, istaroha yastarihu ini termasuk mufradat atau mauzun di wazan istaf'ala yastaf'ilu yang lazim ya. Lazim dia, tidak punya maf'ul bih. Sehingga yang dicari adalah di situ fa'ilnya saja. Yat'abul insanu fi sigorihi kay yastariha. Mansub karena kay aslinya yastarihu. Fi kibarihi, apa terjemah bebasnya? Ya, seseorang itu, ya orang itu bercapek-capek dahulu di masa mudanya supaya apa? Supaya dia apa? Dia bisa beristirahat di masa tuanya. Ya, ini entah konteksnya duniawi ya. Kalau duniawi bisa jadi ya. Dia kerja keras masa mudanya, kumpulkan uang, harta, tahta, nanti masa tuanya sudah tinggal apa? Santai-santai, artinya tidak perlu memikirkan finansial di masa tuanya. Namun kalau kaitkannya dengan ukhrawi, masalah syariat, masalah apa? Keagamaan. Kalau masa mudanya ya bagus, maka Allah akan jaga pula masa tuanya. Jadi bukan istirahat sebenarnya. Kalau masalahnya ukhrawi, masa tuanya pun akan tetap dijaga, tetap bisa belajar, tetap produktif, tetap bisa mengajar, tetap bisa baca kitab. Ya, lihatlah para syekh, ya, ulama-ulama kita, usia 80, usia 90 tahun, masih apa? Masih mengajar, artinya bukan beristirahat. Mafhum? Ini mungkin masalah duniawi ya. Baik. Nah, maka poinnya di yastari hal itu mansub karena adanya kai. Nah, selesai teman-teman. Tamrin yang pertama, sisanya buat PR seperti biasa. Kita biar tidak jenuh, ditandai dulu sampai situ. Ini pertemuan ke berapa? 10 ya. Pertemuan 10 sampai situ. Sekarang kita kerjakan tugas-tugas yang kemarin sambil niatkan untuk murojaah. Kita ke tugas bab jumlah fi'liyah, dibuka bab 2 bab sebelumnya. Ya, benar ya. 2 bab sebelumnya yaitu jumlah fi'liyah, masih ada satu tamrin yang belum dikerjakan yaitu pembahasan insya. Tamrin nomor 6 dari bab jumlah fi'liyah. Yuk kita kerjakan sama-sama. Anda bacakan saja, teman-teman yang sudah mengerjakan, Anda ucapkan jazakumullah khairan. Itu manfaatnya kembali ke antum lagi, bukan ke Ana. Artinya karena ini kelas dasar, Anda tidak wajibkan untuk mengerjakan lalu menyetorkan, tapi itu kembali ke kebutuhan masing-masing. Kalau memang butuh silakan dikerjakan, kalau merasa sudah paham dan tidak butuh mengerjakan ya juga silakan. Baik, kita kerjakan bareng-bareng. PR-nya apa kemarin? Hati khamsa jumalin fi'liyatin fi mawdi'i al-kurati wa khamsan ukhra fi mawdi'i ad-darajati. Buat satu paragraf isinya 5 kalimat. Satu paragraf temanya tentang apa ini? Bola, tentang bola. Kurah ya.
Yang satu tentang sepeda. Ya ana coba buat, ya ana sudah buat. Untuk yang kurroh, ya kita bacakan. Syaratnya harus diawali dengan fi'il karena jumlah fi'liyah. Tadi ana buat, ana coba sudah buatkan, perhatikan. Tusabaku bentuk majhul dari sabaqo yusabiku artinya berlomba. Diperlombakan. Kalau tusabaku diperlombakan, dikompetisikan, gitu. Tusabaku kurrotul qadam. Kalau kurro saja bola umum. Bisa bola voli, bisa bola sepak. Tapi kalau kurrotul qadam itu bola sepak bola. Nah, anak kerucutkan ke situ. Karena yang paling populer ya, sepak bola. Tapi biar ada gambaran. Tusabaku kurrotul qadami. Ya, sepak bola itu, jenis perlombaan sepak bola itu apa? Tusabaku dari kata populer yang sering kita dengar musabaqah. Ya. Perlombaan. Itu dikompetisikan. Sepak bola itu dikompetisikan, itu kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua. Yabtadi'u al-wasitu ya, musabaqata al-qurrati. Wasit pertandingan itu memulai pertandingan sepak bola tersebut. Yabtadi'u al-wasitu musabaqata al-qurrati. Pokoknya ada lafadz qurrah kan? Bebas kan? Yang penting awalnya fi'il. Ada fi'ilnya. Wasit itu memulai pertandingan bola sepak atau sepak bola tersebut. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, istilah wasit itu dari bahasa Arab. Istilah juri atau wasit itu asalnya dari bahasa Arab, yaitu wasito. Itu orang yang menengahi. Ya, juri kan, orang yang menilai, menengahi, wasito. Sehingga kalau kita pikirkan dalam semua lini kehidupan kita di Indonesia ini, ya semuanya bersinggungan dengan bahasa Arab, ya. Semuanya bersinggungan. Bahkan dalam masalah yang bukan agamis seperti pertandingan sepak bola, ya. Ini pun ada bahasa berasal dari bahasa Arab, wasit, ya. Itu bahasa Arab. Baik, lanjut ini sekilas saja. Nomor 3, kalimat ketiganya masih berkaitan ya. Kalau bisa masih berkaitan. Kan lagi membahas sepak bola. Nomor 3, Anda buatkan kalimatnya. Yarkulu itu menendang. Yarkulu al-qaidu. Qaid itu kalau ditemakan pertandingan namanya kapten. Kapten ya. Yarkulu al-qaidu ya, kurotan fil ardi. Yarkulu rokala yarkulu pakai kaf. Rokala yarkulu al-qaidu kurotan fil ardi. Kapten pertandingan itu menendang bola di lapangan. Baik. Mafhum? Lanjut. Nomor 4-nya Anda sampai nomor 4 saja ini. Kalau sampai 5 kalimat kadang bingung ya. Kalimat kelimanya apa? Keempatnya yusajjilu, sajjala yusajjilu. Yusajjilu al-qurrata marman. Ya, marman. Baik, Anda terjemahkan saja. Kemudian ya, yusajjilu al-qurrata marman. Ini terjemahnya sajjala yusajjilu al-qurrata marman. Oh iya. Baik. Maka ya, pemain bola itu, ini enggak disebutkan pemain bolanya, domir saja, mustatir. Pemain bola itu memasukkan bola sepak itu marman ke dalam gawang. Gitu. Maksudnya ya. Marman ini gawang. Marman. Baik. Selesai ya. Untuk yang darajah, ana percepat saja. Yang darajah misalkan yarkabu Zaidun ad-darajata. Mafhum ya? Enggak usah ana terjemahkan ya. Nomor 2-nya ishtadda yashtaddu. Yashtaddu sar'ud darajati. Sar'u itu kecepatan.
Maka kecepatan sepeda itu yashtaddu, ya, meningkat ketika dikendarai. Yashtaddu sar'ud darajati, ya, kecepatan sepeda itu yashtaddu, meningkat. Lalu apa yang terjadi? Yusarri'u ad-darajata ajilan, sehingga apa? Fa yusarri'u ad-darajata ajilan, sehingga pengendara sepeda itu, ya, mempercepat sepeda itu ajilan, dalam kondisi terburu-buru. Ta'jil, ya, kalau kita sering buka puasa namanya ta'jilan. Kenapa? Karena harus disegerakan. Kalau pakai ain itu bersegera, kalau pakai hamzah itu diakhirkan. Ta'jil itu diakhirkan, ditunda. Kalau ta'jil pakai ain disegerakan, bersegera. Kalimat keempatnya tablugu ad-darajatu fil madrasati, pada akhirnya sepeda itu sampai di sekolah. Selesai. Ana biasanya cuma sampai 4, karena kalau 5 terlalu banyak, ya. Terlalu banyak. Silakan teman-teman kalau mampu sampai 5 kalimat. Baik. Masih ada waktu teman-teman. Waktunya cepat sekali, ya. Lanjut teman-teman, masih ada PR lagi di bab jumlah ismiyah, bab setelahnya. Setelah bab ini yang tadi kita kerjakan insya, kan ada bab jumlah ismiyah. Itu masih ada tamrin yang belum dikerjakan, masih banyak. Taib, lihat. Tamrinnya, tamrin 3. Tamrin 3. Yuk kita kerjakan. Tamrin 3. Bab jumlah ismiyah. Taib, silakan dibuka. Kawin sitta jumalin ismiyatin bihaisu yakunul mubtada'u fi kulli jumlataini marratan minal insani wa marratan minal hayawani wa salisatan minal nabati. Ana terjemahkan bebas saja. Intinya suruh buat 6 kalimat, isinya jumlah ismiyah semua. Nanti 2 kalimat jumlah ismiyah, 2 kalimat dipecah di 2 kalimat, 2 kalimat, 2 kalimat, begitu. Jumlah ismiyah semua sudah terbayangkan. 2 kalimat pertama harus ada mubtada'nya itu harus dari golongan insan, gitu. 2 kalimat berikutnya mubtada'nya harus dari golongan apa ini? Hewan. 2 kalimat terakhir sehingga totalnya 6 kalimat. 2 kalimat terakhir harus mubtada'nya harus dari golongan tumbuhan. Mudah saja insyaallah, ya. Ini jumlah ismiyah berarti mudah saja insyaallah. Misalkan yang manusia apa? Zaidun, ya, ustazun. Selesai. Anda enggak usah terjemahkan, antum sudah insyaallah sudah paham terjemahnya. Lanjut apa? Misalkan Fatimatu ustazatun. Selesai. Insyaallah yang mudah-mudah saja. Dan kalau hewan apa? Asadun, al-asadu, ya, sujja'un. Ya. Al-asadu sujja'un. Bisa? Singa itu pemberani. Iya, namanya singa, harus berani. Taib, apalagi hewan? Ya, yang mudah saja misalkan al-qittu yafirru. Kucing itu lari, juga bisa. Atau al-qittu, ya. Al-qittu apa? Kucing itu keluar. Al-qittu, ya, yakhruju. Yakhruju fil baiti, dia keluar dari rumah itu. Lanjut, masih buat kalimat tadi nabat, pakai cotton bisa, pakai apa lagi? Pakai ruzan, pakai zahroh juga bisa. Misalkan az-zahratu jamilatun, berarti al-wardatu yuhsadu atau tuhsadu juga boleh. Itu semuanya jumlah ismiyah. Baik teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, selesai di tamrin yang ketiga. Sekarang jam berapa teman-teman? Jam 5. Masih ada waktu 5 menit lagi. Ya, sekarang coba antum bantu dikerjakan tamrin yang keempat. Yuk kita coba dibuka. Mayizil jumala al-fi'liyata minal jumal ismiyah. Bedakan pada kalimat-kalimat di bawah ini mana yang jumlah fi'liyah, mana yang jumlah ismiyah. Ini tinggal tentukan saja. Ya, tidak harus teman-teman terjemahkan. Tentukan mana mubtada, mana khabarnya, mana fa'il, mana fi'ilnya. Ya, coba kita langsung Mas Ikhwan dulu. Al-ma'u ra'iqun. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Mana itu susunannya apa saja?
Iya. Roibun sebagai khobarnya. Taib. Nah, gitu ya. Taib. Yasqutu al-jidaru. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Susunannya fi'il fa'il. Al-bardu qarisun. Susunannya ini kalimat jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ya, taib. Mana mubtadanya? Susunannya mubtada khobar. Kalau di Nahwu wadih itu seragam ya. Susunan kalimatnya tidak ada jebakan gitu ya. Kalau di beberapa kitab nahwu lain tuh penulis masih memberikan jebakan supaya enggak disamakan semua. Terkadang ada yang mubtadanya itu diakhirkan gitu maksudnya. Namun di sini semuanya pasti sama. Kalau jumlah ismiyah ya pasti mubtadanya di depan semua ya. Jadi insyaallah mudah. Fiilnya juga jumlah fi'liyah juga di sini pasti fiilnya di depan. Taib yashtaddu al-harru fis sayfi. Al-harru panas musim udara panas, cuaca panas di musim Shaif ya. Taib. Ini jumlah fi'liyah jelas ya. Karena diawali fi'il, susunannya yashtaddu fi'il, al-harrunya fa'il, fi sayfnya ini jar majrur, keterangan. Jana al-falahu al-qutna. Jana itu memanen ya. Petani itu memanen cotton. Ini jumlah fi'liyah juga, jana fi'ilnya, al-falah fa'ilnya, al-qutnanya maf'ul bi. Yajulu atajiru fil balad. Jelas ya jumlah fi'liyah karena yajulunya fi'il mudhari. Atajirnya fa'il fil balad. Yusriju al-khadimu al-hisana. Jumlah fi'liyah juga jelas ini yusrijunya fi'ilnya, al-khadim fa'il, al-hisannya maf'ul bi. Ar-rujaju maksurun. Ini jumlah ismiyah juga, az-zujaj yaitu az-zujaju maksurun. Jumlah ismiyah yang jelas mubtada khabar, al-qittu ja'i'un, ja'i' ya, haus ya. Al-qittu ja'i'un. Al-qittu mubtada, ja'i'unnya khabar. An-nawafidhu mufattahatun, terbuka, mufattahah, jendela-jendela itu terbuka. Nawafid berarti mubtada, mufattahatnya khabar. Kemudian izdahama yazdahimu, tazdahimu al-madinatu bisukani. Maka ini jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Yanzilu al-mataru minas sama juga jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, berarti tugas kita dicatat. Nanti kita cari terjemahnya dari tamrin 4 ini, PR. Cari arti atau terjemah dari ya kalimat-kalimat tersebut karena tadi waktunya terbatas kalau disampaikan semuanya. Kemudian PR-nya selanjutnya, berarti tamrin 5 masih PR, tamrin 6 masih PR, tamrin 7-nya juga masih PR di bab jumlah ismiyah ini. Juga jumlah di bab yang tadi kita bahas fi'il mudhari juga berarti ada PR tamrin-tamrinnya. Tidak masalah teman-teman, kita ya kerjakan semuanya. Ikuti metode penulis yang diinginkan penulis. Tentu pasti ada maslahat atau manfaat dari semua tugas-tugas yang kita kerjakan ini. Walaupun kita berpikir untuk apa ini terlalu banyak latihannya. Namun ya tidak boleh kita mengeluh dalam belajar. Ikuti metode kitab yang kita baca yang ditulis oleh Syekh Al-Jarimi, Syekh Ali Al-Jarimi dan Syekh Mustafa Amin. Kita ikuti ya apa yang beliau inginkan, yaitu kita diminta untuk terlatih memahami teks-teks bahasa Arab yang sederhana dengan kaidah yang sesimpel-simpelnya. Itu maksudnya dari tujuan kitab jilid 1 ini. Mungkin nanti jilid 2, juz 2, juz 3 barulah kita mendapatkan tingkatan pelajaran yang lebih tinggi lagi. Insyaallah taala jika sudah selesai juz pertama kita lanjutkan ke juz 2, juz 3 dan seterusnya. Baik teman-teman, kita cukupkan dikasih tanda pertemuan ke berapa? 10 ya. Baik, jazakumullah khairan atas partisipasi antum-antunas sekalian, semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.